Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad SAW adalah Rasul bagi umat Islam. Asal-usul hingga silsilah Nabi Muhammad penting untuk kita ketahui. Apalagi Nabi Muhammad disebut sebagai khairul khalq atau makhluk terbaik. Nabi juga merupakan Sayyidul Anbiya wal Mursalin, yang artinya pemimpin para nabi dan rasul. Silsilah keluarga Nabi Muhammad SAW itu sudah jadi salah satu sejarah penting yang wajib tahu bagi seluruh agama Islam. Tujuan mengetahui silsilah Nabi Muhammad SAW untuk bisa menumbuhkan rasa cinta kepada Rasulullah. Diketahui Nabi Muhammad merupakan Nabi dan Rasul terakhir dalam agama Islam. Di dalam video ini, mari kita simak biodata Rasulullah atau Nabi Muhammad SAW berserta silsilahnya. Nama Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim. Tanggal lahir subuh hari Isnin 12 Rabiul Awal bersamaan 20 April 571 Masehi. Dikenali sebagai tahun gajah karena peristiwa tentara bergajah Abrahah yang menyerang kota Ka'bah kala itu. Tempat lahir di rumah Abu Thalib, Mekah Al-Mukarramah. Nama bapak Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim. Nama ibu Aminah binti Wahab bin Abdu Manaf. Dan pengasuh pertama yaitu bernama Barokah Al-Habsyiyah, digelar Ummu Aiman, hamba perempuan bapak Rasulullah SAW. Diketahui juga ibu susu pertama Rasulullah Muhammad bernama Tuwaibah, yakni hamba perempuan Abu Lahab. Dan ibu susu kedua yaitu Halimah binti Abu Zuaib As-Sa'diyah, yang juga lebih dikenal Halimah As-Sa'diyah. Suaminya bernama Abu Kabsyah. Dalam perjalanan hidupnya usia 5 tahun, peristiwa pembelahan dada Rasulullah SAW yang dilakukan oleh dua malaikat untuk mengeluarkan bahagian syaitan yang wujud di dalam hatinya. Dan usia ke-6 tahun, ibunya Aminah binti Wahab ditimpa sakit dan meninggal dunia di Al-Abwa, sebuah kampung yang terletak di antara Mekah dan Madinah. Baginda dipelihara oleh Ummu Aiman, hamba perempuan bapak Rasulullah SAW, dan dibiayai oleh datuknya yakni Abdul Muthalib. Dan pada waktu usia ke-8 tahun, datuknya Abdul Muthalib pula meninggal dunia. Baginda dipelihara pula oleh bapak saudaranya yaitu Abu Thalib. Ketika memasuki usia remaja yakni pada waktu 12 tahun, Rasulullah Muhammad SAW bersama bapak saudaranya Abu Thalib bermusafir ke negeri Syam atau urusan perniagaan. Di kota Bushra, negeri Syam, seorang pendeta Nasrani yang bernama Bahiro telah bertemu ketua-ketua rombongan untuk menceritakan tentang pengutusan seorang nabi di kalangan bangsa Arab yang akan lahir pada masa itu. Pada waktu usia ke-20 tahun, Nabi Muhammad terlibat dalam peperangan Fijar. Ibnu Hisham di dalam kitab Sirah jilid 1 halaman 184 hingga halaman 187 menyatakan pada ketika itu usia Muhammad ialah 14 tahun atau 15 tahun. Baginda menyertai peperangan itu beberapa hari dan peperangan mengumpulkan anak-anak panah sahaja. Singkat cerita, pada waktu Baginda Rasulullah Muhammad berusia 25 tahun, yakni beliau bermusafir untuk yang kedua kalinya ke negeri Syam atas urusan perniagaan barang milik Khadijah binti Khuwailid Al-As-Sa'diyah. Perjalanan ke negeri Syam ditemani oleh Maisarah, yakni lelaki suruhan Khadijah. Baginda Muhammad bersama-sama Abu Thalib dan beberapa orang bapak saudaranya yang lain pergi berjumpa dengan Amru bin As'ad, yakni tak lain bapak saudara Khadijah, untuk meminang atau menikah dengan Khadijah yang berusia 40 tahun ketika itu. Mas kawin Baginda kepada Khadijah adalah sebanyak 500 dirham untuk usia ke-35 tahun. Singkat cerita,
Pada waktu itu banjir besar melanda kota Mekkah dan meruntuhkan dinding Ka'bah. Pembinaan semula Ka'bah dilakukan oleh pembesar-pembesar dan penduduk kota Mekkah. Kemudian Rasulullah Muhammad SAW pada waktu itu diberi kepercayaan dan kemuliaan untuk meletakkan Hajarul Aswad ke dalam tempat asal dan sekaligus meredakan pertelingkahan yang terhubung dan perletakan batu tersebut ke tempat asalnya. Di usia Nabi Muhammad yang ke-40 tahun, beliau menerima wahyu di Gua Hira sebagai pelantikan menjadi nabi dan rasul akhir zaman. Dan di usia ke-53 tahun beliau berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah dengan ditemani oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sesampainya di kota Madinah pada tanggal 12 Rabiul Awal atau bertepatan dengan 24 September 622 Masehi. Dan kemudian pada waktu Nabi Muhammad berusia ke-63 tahun, beliau wafat di Madinah Al-Munawwarah pada hari Isnin 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Ringkas cerita, inilah daftar nama istri-istri Rasulullah Muhammad SAW di masa hidupnya. Yang pertama adalah Khadijah binti Khuwailid, dan yang kedua yakni Saudah binti Zam'ah. Selanjutnya Aisyah binti Abu Bakar, yakni anak Sayyidina Abu Bakar sendiri. Kemudian Hafsah binti Umar, anak Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Kemudian ada Ummi Habibah binti Abu Sufyan. Selanjutnya Hindun binti Umayyah, digelar Ummi Salamah. Kemudian selanjutnya Zainab binti Jahsi. Dan lalu ada Maimunah binti Harits. Kemudian ada Sofiyah binti Huwai bin Akhtab. Dan kemudian yang terakhir yaitu Zainab binti Huzaimah, digelar Ummu Al-Masakin, yang berarti yaitu ibunya orang miskin. Setelah istri-istri Rasulullah yang sudah disebutkan, kali ini ada anak-anak dari Rasulullah Muhammad SAW yang berjumlah ada 7. Yang pertama ada Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummi Kalsum, dan yang terakhir ada Fatimah Az-Zahra. Setelah anak-anak dari Rasulullah Muhammad yang sudah disebutkan tadi, di sini ada cucu-cucu dari Nabi Muhammad SAW, yaitu Umamah bin Zainab, cucu perempuan, Hasan bin Ali, cucu laki-laki, Husain bin Ali, cucu laki-laki, dan Zainab binti Ali, cucu perempuan. Kemudian ada Ummu Kulsum binti Ali, cucu perempuan, Abdullah bin Umar, cucu laki-laki, dan yang terakhir ada Muhsin bin Ali, cucu laki-laki. Diketahui pula ternyata Rasulullah Muhammad SAW ketika itu mempunyai saudara sesusuan, yakni Halimah As-Sa'diyah binti Abu Sufyan bin Harits bin Abdul Muthalib. Yang kedua ada Abdullah bin Harits bin Abdul Uzza. Yang ketiga Syaimah binti Harits bin Abdul Uzza. Dan yang terakhir yang nomor 4 yakni Aisyah binti Haris bin Abdul Uzza. Sahabatku seiman yang dimuliakan oleh Allah, itu tadi yang sudah kami ketahui biodata tentang Rasulullah Muhammad SAW yang wajib kita ketahui terutama bagi seluruh umat agama Islam. Bahkan Rasulullah Muhammad bersabda, siapa yang menghidupkan sunnahku, maka sesungguhnya dia telah mencintai aku, dan siapa yang mencintai aku, niscaya dia bersamaku di dalam surga. Mudah-mudahan video ini bermanfaat, dan kurang lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.